Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Superman H. Kali ini kita akan bahas mengenai elektronika dasar. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai dioda fungsi khusus dan juga mengenai teori transformator atau trafo. Nah, dioda fungsi khusus ini kaitannya dengan materi kita sebelumnya yang berkaitan dengan teori dasar dari dioda. Nah, selain dioda yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, ada dioda-dioda yang memiliki fungsi-fungsi khusus dan kegunaan khusus maupun juga memiliki ciri-ciri khusus tersendiri. Tapi dia tetap termasuk di dalam jenis dari komponen dioda. Masih ingat kemarin kenapa disebut dioda? Karena dia terdiri dari junction antara dua tipe semikonduktor, tipe P dan tipe N, atau dua elektroda di sini. Nah, itu jenis dioda. Apa aja sih gitu ya yang akan atau yang termasuk dalam dioda fungsi khusus? Yang pertama ada yang dikenal dengan dioda Zener. Nah, dioda Zener ini bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, secara sekilas mungkin mirip dengan dioda secara umumnya, dioda semikonduktor yang kita bahas di sebelumnya, namun dia ukurannya biasanya lebih kecil dan dilapisi oleh bahan kaca ini untuk bahan dari badan dari dioda Zener tersebut. Oke, pada dasarnya dioda Zener ini termasuk di dalam dioda juga, namun dia memiliki kekhususannya yaitu dia mempunyai tegangan Zener yang kecil. Tegangan Zener itu mungkin kalau kita analogikan atau kita samakan dengan tegangan breakdown yang ada pada dioda pada umumnya. Nah, dioda ini atau dioda Zener ini dirancang digunakan untuk regulator atau pengatur tegangan. Beda kalau kemarin di sebelumnya mengenai dioda, yaitu digunakan untuk penyearah tegangan, gitu ya. Masih ingat ya? Kalau di dioda Zener ini digunakan untuk pengatur tegangan atau sebagai regulator. Oke, berikutnya dioda Zener ini selalu dioperasikan pada daerah reverse pada tegangan Zenernya atau VZ. Karena nah ini memiliki ciri khusus lainnya nih dari dioda Zener. Kalau di dioda semikonduktor yang kita bahas sebelumnya, dioda biasa itu tidak bisa dioperasikan pada daerah reverse gitu ya, daerah yang kalau di di dalam suatu grafik dia berada di daerah negatif gitu, di daerah reverse. Nah, itu dia tidak bisa. Tapi kalau dioda Zener dia dapat dioperasikan. Nah, itu salah satu keunggulan yang dimiliki oleh dioda Zener dalam hal ini. Oke, masih di dalam dioda Zener kita lihat mengenai grafik dioda Zener. Nah, ini dioda Zener kalau lihat di gambar dia memiliki grafiknya seperti ini, gitu ya. Karena dioda Zener ini dia beroperasi pada 3 daerah, yaitu forward sini, kemudian daerah breakdownnya sini, dan daerah bocornya. Nah, ini 3 operasi tersebut atau tiga daerah inilah yang bisa dijalankan oleh dioda Zener dalam hal ini. Beda dengan dioda biasa, di daerah breakdown seperti di sini dia tidak bisa dioperasikan tegangan di sini untuk dioda biasa atau dioda semikonduktor yang kita bahas sebelumnya. Nah, ini grafiknya menandakan seperti ini. Nah, kemudian sini adalah simbolnya nih. Ini adalah simbol dioda Zener. Kalau kita lihat dia juga memiliki 2 kutub, anoda dan katoda, sama seperti dioda secara umum ya. Cuma yang membedakan di sini ada tandanya nih. Ada tandanya. Nah, tandanya ini ada yang menyebutnya tandanya seperti tanda huruf Z. Nah, kenapa huruf Z? Karena namanya Zener diawali huruf Z. Jadi ditambahkan ada tanda Z seperti itu. Atau ada juga yang menyebut dioda ini lambangnya ditambahkan dengan seperti dari kurva di sini nih, grafik karakteristik dari Zener seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti tanda yang ada di dalam simbol dari dioda Zener. Nah, makanya dioda Zener populer atau umum digunakan simbolnya seperti ini, seperti dioda biasa, namun ada tanda
seperti kurva ataupun tanda Z seperti itu ya. Oke, kembali lagi masih di dalam kurva ini kita lihat karakteristik dari dioda Zener. Di sini kalau kita lihat pada daerah maju atau forward bias ini, dioda mulai menghantar pada tegangan setelah sekitar 0,6 sini, setelah 0,6 atau sekitar 0,7 lah kira-kira mulai menghantar tegangan sini, arusnya ya, mulai menghantar arus ini setelah tegangan sekitar 0,6. Nah, kemudian pada daerah bocor antara 0 dan breakdown sini, dioda hanya memiliki sedikit arus bocor atau arus breakdownnya di sini. Kalau kita lihat masih sekitar 0 gitu ya. Nah, kemudian pada dioda Zener, lengkungan di sekitar titik breakdown, ini breakdown di sini. Nah, itu berbentuk seperti lutut, keni gitu ya, disebut keni. Nah, itu yang sangat tajam, kalau kita lihat sangat tajam. Kemudian diikuti oleh kenaikan arus yang hampir vertikal, hampir lurus ini, hampir lurus kenaikannya. Nah, itu ciri khas dari atau karakteristik dari dioda Zener di sini. Oke, berikutnya masih di dioda Zener kita ya. Kita kembali lagi ke karakteristiknya sini. Kita lihat satu persatu. Sini ada grafik, dua grafik, grafik A dan grafik B. Kita lihat. Yang pertama grafik A. Nah, itu adalah grafik yang memperlihatkan karakteristik dioda Zener terhadap arus dengan tegangan. Sini kalau dari kurva ini karakteristik arus dan tegangan sini untuk tegangan dan arus. Di sini terjadi tegangan mundur, di sini tegangan forward atau tegangan maju. Nah, sini di tegangan breakdown sini disebut dengan VZ ya. Nah, berikutnya di grafik B kalau kita lihat, dalam keadaan operasi dioda Zener dapat dilalui arus ya, mulai dari 0,1 IZ sini sampai dengan IZ. Nah, ini antara 0,1 IZ dengan 1 IZ ini merupakan batas maksimum arus yang diperkenankan, atau arus antara 0,1 Z IZ sampai IZ ini adalah batas maksimum arus yang diperkenankan dalam penggunaan dari dioda Zener sini. Itu karakteristiknya ya. Nah, daya, kalau berdasarkan daya maksimum yang diperbolehkan bisa kita dapat dengan perhitungan P itu dari untuk menghitung daya, P Zener, PZ sama dengan VZ dikali IZ. Jadi tegangan Zener tadi atau sama dengan tegangan breakdown tadi dikali IZ, arus IZ-nya. Nah, itu adalah daya maksimum yang diperbolehkan dalam penggunaan dioda Zener di dalam suatu rangkaian elektronika pastinya. Oke. Kemudian berikutnya mengenai batas kemampuan maksimum, batas kemampuan arus dalam hal ini. Arus maksimum ini berhubungan dengan batas kemampuan daya. Ini dinyatakan atau dinotasikan dari sebuah rumus IZM sama dengan PZM dibagi VZ. Jadi arus Zener maksimum sama dengan daya Zener maksimum dibagi dengan tegangan Zener atau tegangan breakdown tadi. Oke, dimana dari rumus ini IZM itu adalah batas kemampuan arus Zener maksimum, sedangkan PZM batas kemampuan daya, sedangkan VZ itu adalah tegangan Zener atau tegangan breakdown di dioda semikonduktor sebelumnya ya. Nah, itu adalah batas kemampuan Zener. Oke, kemudian berikutnya dioda Zener sebagai pemantap tegangan atau sebagai regulator tegangan sini. Dari rangkaian elektronika di sini kalau kita lihat sini dari suatu rangkaian yang ada menggunakan dioda Zener, kemudian di sini ada beban, ada resistor beban untuk bisa mengeluarkan dari tegangan outputnya. Kemudian di sini diberikan
sebuah resistor gitu ya, sebuah resistor. Nah ini arus yang dilalui zener sini ya, zener ini nanti dilalui arus IZ nya tadi ya. Arus IZ nya kan ada arus maksimumnya dari 0,1 IZ sampai IZ yang diperkenankan melewati dari dioda zener ini. Nah, ini agar arusnya itu melalui dioda zener tidak melebihi harga IZ yang diperbolehkan, karena ingat lagi nih, diperbolehkan antara 0,1 IZ sampai IZ. Maka di sini ditambahkan atau kita pasang dengan sebuah komponen resistor yang dipasang secara seri dengan dioda zener ini. Nah, untuk menghitung berapa resistor tahanan yang kita gunakan, nah itu ada rumusnya gitu ya, nilainya dengan melakukan perhitungan. Di sini kita RS, kita mau mencari berapa tahanan yang akan kita gunakan nih gitu ya, yaitu dengan rumus VR dikali VR dibagi I. Nah VR ini kalau kita ukur nanti ini adalah titik antara kaki-kaki di sebuah resistor. VR ini VR dibagi dengan arusnya, arus yang melewati sebelum melewati dari resistor ini. Nah kemudian VR ini kan kita belum tahu nih karena resistornya belum kita bisa hitung gitu ya, karena kita masih menghitung resistor. VR nya itu bisa didapat dari VAB. V tegangan di titik A dan B sini dibagi dengan I nya arusnya. Kemudian masih belum bisa juga, bisa kita gunakan rumus ini untuk perbandingannya, yaitu dengan tegangan yang ada di titik A atau PA kita kurangi dengan tegangan di titik B, kemudian dibagi dengan arusnya. Atau bisa juga kita nyatakan dengan di sini PA ini, karena di sini sebagai input, kita bisa hitung berapa tegangan inputnya di sini. Nah kita tahu inputnya berapa, kemudian dikurangi sini ya, dikurangi VZ. VZ itu sama dengan tegangan outputnya, dan bisa kita ukur sini ya, kita ukur VI nya, in nya berapa tadi udah dapat, kemudian V out nya didapat VZ, Vin dikurangi dengan VZ, kemudian dibagi dengan arusnya. Nah arusnya juga belum dapat, misalkan arusnya kita gunakan sini I nya kita cari dengan IZ, di sini IZ nya ditambah dengan IL. Nah itu akan didapat arus secara keseluruhan sini. Nah itu untuk memperlihatkan bagaimana dioda sebagai pemantap tegangan sini atau sebagai regulator. Oke baik, oke kita tinggalkan dari dioda khusus, fungsi khusus yaitu dioda zener. Berikutnya adalah yang disebut dengan LED nih, nggak asing lagi nih bagi kita semua nih. LED itu adalah light emitting dioda, atau sebuah dioda yang bisa memancarkan cahaya atau dioda pemancar cahaya. Simbol LED, nah simbolnya dinyatakan seperti ini. Nah ini kalau kita lihat, LED juga memiliki simbol yang seperti dioda. Memang LED ini termasuk jenis dari dioda gitu ya, dari dioda, namun dinotasikan sini dengan sebuah beberapa warna panah yang menghadap keluar. Mengapa menghadap keluar? Menandakan ada cahaya yang dikeluarkan gitu ya, maka diberi simbol dioda dengan tanda panah keluar. Nah itu adalah lambang LED. Nah, bentuknya seperti ini LED, mungkin nggak asing bagi kita ya, ini LED ya, salah satu jenis dari dioda termasuk yang bisa memancarkan cahaya. Oke, dioda ini yang dihasilkan, dia akan mengubah energi listrik yang masuk ke kaki-kaki dari LED ini menjadi energi cahaya yang memiliki jangkauan panjang gelombang mulai 550 nanometer kalau yang menghasilkan seperti ini, untuk hijau ya, maaf, untuk menghasilkan hijau,
yang akan mengeluarkan frekuensinya sekitar 550 nanometer panjang gelombangnya. Kemudian bisa juga sampai tertingginya sampai 1300 nanometer, maaf. 1300 nanometer. Nah, ini menghasilkan inframerah. Nah, ini digunakan misalkan untuk biasa kita lihat di remote control TV atau remote control alat elektronika kita. Nah, itu ada LED. Nah, itu LED-nya saat beroperasi dia mengeluarkan panjang gelombangnya sekitar 1300 nanometer. Oke, LED ini dibuat ya menggunakan unsur-unsur yang pastinya yang bisa memancarkan cahaya, seperti gallium, arsen, fosfor gitu ya, yang dia diberi ada muatan elektronik, muatan listrik, dia akan mengeluarkan cahaya. Nah, itu dimanfaatkan yang akhirnya memancarkan cahaya, bisa ada merah, hijau, kuning, biru, jingga, atau bisa infrared. Nah, kalau infrared mungkin tidak bisa dilihat oleh mata gitu ya, misalkan, atau ada juga yang bisa dilihat oleh mata, warna merah. Nah, itu termasuk menggunakan LED. Nah, salah satu yang rangkaian elektronika yang menggunakan LED, salah satunya seperti ini. Ini adalah rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop ini seperti namanya flip dan flop, jadi saling bergantian, satu mati satu hidup, satu flip satu flop, satu hidup satu mati, satu hidup satu mati, dan begitu dia selalu bergantian. Kalau sini disimulasikan sini dengan warna hijau dan merah. Jadi saat merah menyala, hijau mati. Dan berikutnya saat hijau menyala, merahnya mati, dan seterusnya. Itu akan bergantian. Nah, itu yang disebut dengan flip-flop. Oke, kita lanjut. Kemudian berikutnya dioda fungsi khusus lainnya yaitu adalah dioda foto atau fotodiode. Nah, fotodioda simbolnya mirip-mirip seperti LED tadi ya. Kalau LED panahnya ke luar, kalau nanti ke dalam. Nah, kenapa ke dalam? Karena dioda ini menyerap cahaya. Jadi saat dioda ini menyerap cahaya di badannya itu menyerap cahaya, nah itu dia akan meningkatkan konduktivitasnya. Nah, konduktivitasnya. Nah, ini dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk sensor cahaya misalkan. Nah, ini sensor cahaya seperti ini. Dioda ini nanti akan menyerap cahaya. Kalau dia menyerap cahaya, bisa kita fungsikan misalkan untuk saklar otomatis untuk lampu misalkan. Jadi dengan dia menyerap cahaya, konduktivitasnya dia akan meningkat. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mematikan atau kita jadikan nanti saklar otomatis untuk mematikan lampu tersebut. Nah, ini bisa kita manfaatkan dioda foto ini untuk sebagai sensor untuk lampu otomatis kita misalkan. Ini dioda foto ini digunakan sebagai pencacah cepat menghasilkan pulsa arus ketika cahaya diberi gangguan. Ya. Oke, nah itu dioda foto, termasuk juga dioda yang memiliki dua kutub anoda dan katoda pastinya. Berikutnya ada yang disebut dengan SCR atau dioda Schottky. Nah, dioda Schottky ini memiliki ciri khusus atau mungkin bentuknya itu berbeda dengan yang lainnya gitu ya, miliknya seperti ini. Dia menggunakan bahan-bahan seperti emas, platina yang memiliki daya hantarnya mungkin hampir sempurna ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, kalau dari gambar kita lihat di SCR ini atau Schottky ada kaki, kalau dia termasuk dioda pasti ada anoda dan ada katoda pastinya. Kalau anoda adalah kaki yang bergulir sini yang ada dratnya. Nah, itu adalah sebagai kaki anoda. Sedangkan katodanya adalah yang di atasnya, kakinya panjang. Nah, ini adalah sebagai kaki katoda. Atau kemudian di kaki yang memiliki ukuran lebih pendek, nah itu adalah sebagai gerbang atau gate gitu ya. Nah, itu untuk netralnya. Nah, dioda Schottky ini tadi saya katakan dia menggunakan logam emas, perak atau platina pada salah satu junction yang didop, biasanya pada di sisi tipe P.
daripada suatu dioda gitu ya. Nah, ini tadi saya katakan kenapa menggunakan logam emas, perak, atau platina, karena ketiga unsur ini atau tiga logam ini memang bisa dikatakan dia memiliki daya hantar yang lebih baik dibanding dengan tembaga. Nah, dioda semacam ini adalah piranti unipolar karena elektron bebas merupakan pembawa mayoritas pada kedua sisi junction. Nah, SCR ini atau Schottky ini tidak mempunyai lapisan pengosongan atau penyimpanan muatan. Nah, tegangan diodanya untuk Schottky sekitar 0,15 sampai 0,45 volt. Beda dengan tegangan dioda normal gitu ya, antara sekitar 0,7 sampai 1,7 volt untuk dioda biasa, dioda semikonduktor biasa. Kalau Schottky dia memiliki tegangannya lebih kecil, 0,15 sampai 0,14. Oke. Berikutnya itu kita tinggalkan mungkin ya, tadi kita tinggalkan dioda. Sekarang kita masuk transformator atau trafo. Nah, seperti apa trafo atau transformator ini? Ini mungkin ciri khas seperti ini. Contohnya sini ada contoh transformator. Nah, ini dilambangkannya dengan dua lilitan di bagian kiri dan lilitan di bagian kanan, dan di tengahnya adalah sebagai batang ferrit gitu ya, untuk menghasilkan magnet sih. Nah, itu adalah trafo. Trafo itu merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan bolak-balik AC. Jadi untuk menurunkan atau menaikkan, atau ada diistilahkan dengan step down untuk menurunkan atau step up untuk menaikkan. Jadi misalkan kita mau menurunkan dari listrik, misalkan listrik di rumah kita biasa 220 inputnya, nanti keluarannya misalkan 110, misalkan 110 volt. Itu untuk menurunkan dari 220 ke 110. Atau bisa kita untuk menaikkan, misalkan listrik di rumah atau mungkin di negara-negara seperti Jepang memiliki listriknya itu dia menggunakan 110. Kemudian bagaimana kita untuk menaikkan jadi 220 menggunakan trafo step up. Jadi dari 110 dan outputnya nanti menjadi 220. Nah, itu yang digunakan adalah komponen trafo sini atau transformator. Nah, kita lihat lagi masih di trafo. Ini adalah dari bagian-bagiannya. Nah, di bagian-bagiannya tadi dia terdiri dari tiga. Yang pertama ada inti besi, kemudian di bagian kiri ada memiliki kumparan, lilitan ya, dari lilitan dari misalkan tembaga dan sebagainya. Nah, itu memiliki kumparan primer di sebelah kiri, kemudian sekunder, kumparan sekunder sebelah kanan. Atau primer ini nanti biasanya untuk input, nanti outputnya di sisi sekunder sini. Nah, sini dia terdiri tiga komponen pokok, yaitu kumparan pertama atau utama atau primer ini yang bertindak sebagai input, sedangkan kumparan kedua yang kanan dia bertindak sebagai output. Nah, inti besi ini berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Nah, itu menjadi bagian-bagian dari trafo. Jadi dia ada lilitan, dua lilitan, satu primer dan satu sekunder. Primer untuk input, sekunder untuk outputnya. Nah, tengah-tengahnya ada inti besi. Itu adalah bagian-bagian dari trafo. Nah, dan berikutnya masih mengenai trafo. Kita mungkin bisa dari trafo nanti ada perhitungannya. Misalkan kita mau menghasilkan inputnya 220 menghasilkan 110, berapa kita gunakan lilitan yang ada di primer dan sekunder, bisa kita hitung. Nanti kita lihat. Yang pertama kita lihat tegangan yang dipasang pada terminal sebelah kiri disebut tegangan primer, tegangan inputnya atau VP disebutnya. Sedangkan tegangan yang dipasang pada terminal kanan atau di bagian sekunder tadi disebut tegangan sekunder, atau nanti sebagai tegangan output bisa juga. Nah, jumlah lilitan masing-masing nanti dari hasil jumlah lilitan juga akan mempengaruhi
dari hasil yang dihasilkan dari trafo tadi. Untuk menaikkankah atau menurunkan, nah itu bisa kita tentukan berdasarkan dari jumlah lilitannya. Nah, jumlah lilitan untuk primer disimbolkan dengan NP, untuk kumparan sekunder disimbolkan dengan NS. Kemudian berikutnya dari arus, besarnya arus pada kumparan primer adalah IP. Jadi arus yang melewati dari lilitan-lilitan di kumparan primer disebutnya dengan arus primer atau IP. Sedangkan arus yang melewati dari kumparan di sekunder disebut adalah IS. Nah, kemudian ada rasionya nih, rasio perbandingan tegangan, jumlah kumparan ataupun arus pada trafo sebagai berikut. Pertama yang atas kita lihat VP dikali NP sama dengan PS dikali NS. Nah, ini kita bisa menghitung, misalkan di sini untuk tegangan primernya berapa, kemudian kita gunakan lilitannya berapa, akan menghasilkan tegangan sekunder dari sejumlah lilitan di sekunder sini. Atau kalau berdasarkan dari arus, misalkan sini dari tegangan primer atau tegangan input dikali tegangan arus dari input atau arus di kumparan primer, itu sama dengan tegangan output atau tegangan sekunder dikali dengan arus outputnya atau arus di kumparan sekundernya. Ini keterangannya. NP jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, VP tegangan pada kumparan primer, satuannya volt, kemudian PS tegangan pada kumparan sekunder, satuannya volt, IS kuat arus pada kumparan primer, satuannya ampere, kemudian IP itu kuat arus pada kumparan sekunder atau dalam hal ini satuannya ampere. Ini untuk menghitung trafo. Jadi sebenarnya dengan perhitungan ini kalian bisa nih membuat suatu trafo untuk menaikkan atau menurunkan dari tegangan. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih sudah mau mendengarkan materi pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya bagi kalian ya, yang mempelajari elektronika dasar. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya melalui WhatsApp ataupun boleh berkomentar di bawah ini. Tapi ingat, komentarnya yang wajar ataupun yang sopan seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja materi kita. Saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi ini gitu ya. Tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker selalu, dan juga rajin mencuci tangan. Boleh menggunakan air dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kesalahan. Oke, mungkin saya tutup itu aja untuk kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.